Halo sahabat semuanya, selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Pernahkah kalian membayangkan dunia di mana raksasa ekonomi, yaitu Amerika Serikat, tiba-tiba diserang dari segala penjuru? Di balik gemerlap dan janji-janji manisnya, ternyata ada krisis yang mengguncang, bahkan sampai negara-negara G7 mulai melirik dan menjual utang Amerika. Gila kan? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas bagaimana kepanikan Amerika semakin merayap, ditambah lagi dengan aksi China yang terus menjual dolar demi membeli emas. Pertama-tama, mari kita lihat situasi ekonomi Amerika. Bayangkan saja, ekonomi terbesar di dunia tiba-tiba harus menelan kontraksi sebesar 1,8% setelah tumbuh 2,3% tahun lalu. Seperti halnya kamu yang tiba-tiba harus merogoh kocek lebih dalam. Setelah menikmati liburan, Amerika pun harus mengorbankan banyak hal demi mengatasi defisit dan perang tarif yang tak kunjung usai. Tak heran jika konsumen di negeri Paman Sam kini semakin pesimis. Bahkan sentimen mereka jatuh ke titik terendah sejak 2022. Hal ini jelas mengancam pendapatan perusahaan besar, karena siapa yang mau belanja di tengah kekhawatiran harga naik? Bahkan ekspektasi inflasi yang melonjak ke angka 3,9%, angka tertinggi sejak 1993, sudah menjadi alarm merah bagi semua pihak. Orang-orang di jalan sudah paham bahwa daya beli mereka tergerus, sehingga mereka mulai memangkas pengeluaran dengan harapan mengantisipasi lonjakan harga yang belum tentu berhenti. Ironisnya, di tengah upaya pemerintah untuk menghemat, justru masyarakat kehilangan kepercayaan diri untuk menggerakkan roda perekonomian. Begitu parahnya situasinya, pasar saham pun ikut terdampak. Bahkan, rumah tangga Amerika yang sebagian besar asetnya bergantung pada pasar saham, kini berada di posisi genting. Bayangkan, lebih dari 60% kekayaan mereka ada di saham, sedangkan tabungan tunai dan obligasi hanya menyisakan sebagian kecil. Jika pasar terus merosot, bencana ekonomi akan menghantam mereka yang sudah rentan tanpa cadangan yang cukup. Nah, disinilah letak masalah besar. Pemerintah Amerika harus terus menerbitkan obligasi untuk mendanai pengeluaran, namun permintaan dari investor luar negeri mulai surut. Dalam beberapa bulan terakhir, kita melihat penjualan obligasi jangka panjang yang mencapai puluhan miliar dolar, terutama oleh negara-negara yang dulunya menjadi pembeli setia. Salah satu contoh nyata adalah penjualan utang oleh negara G7, terutama Kanada, yang pada bulan Januari saja mengurangi kepemilikannya hampir 30 miliar dolar. Hal ini menjadi sinyal bahwa kepercayaan jangka panjang terhadap ekonomi Amerika semakin luntur. Sebelum kita melangkah lebih jauh, bayangkan saja, seperti dalam sinetron keuangan, di mana pemeran utamanya adalah Amerika yang terjebak dalam konflik tarif dan pertaruhan kebijakan ekonomi yang berani tapi berisiko tinggi. Trump, misalnya, dengan segala aksi kontroversialnya, tidak hanya memicu perang dagang, tetapi juga memancing dunia untuk berpaling. Bayangkan negara-negara asing yang dulunya dengan rela membeli obligasi Amerika, kini justru membuangnya satu persatu. Ini jelas merupakan pertanda bahwa sistem keuangan global mulai kehilangan arah. Lalu, ada peran China yang semakin menarik perhatian. Dalam kekacauan global ini, China tidak tinggal diam. Alih-alih menumpuk dolar, negara ini justru mulai menjual dolar demi mengumpulkan emas. Kenapa? Karena emas dianggap sebagai safe haven, aset yang bisa diandalkan ketika sistem keuangan dunia terpuruk. Data terbaru menunjukkan bahwa China secara konsisten menambah cadangan emas mereka, bahkan dalam kondisi tarif tambahan yang dicanangkan oleh pemerintahan Amerika. Ironisnya, langkah ini sekaligus menjadi bentuk perlawanan terhadap dominasi dolar di pasar global. Bagi mereka, emas adalah simbol kekuatan dan kestabilan, sementara dolar mulai kehilangan daya tariknya. Bayangkan saja, di tengah perang dagang dan pertaruhan kebijakan ekonomi, investor di seluruh dunia mulai berpindah. Tidak hanya obligasi Amerika yang dijual, tapi juga saham-saham yang dulunya dianggap aman. Pasar global kini terpecah antara yang mendukung euro, yuan,
dan bahkan aset-aset lokal lainnya. Dampaknya, sistem keuangan Amerika semakin tertekan karena untuk mempertahankan kekuatan, mereka harus menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini tentu saja akan memperparah beban utang nasional yang sudah membengkak. Mari kita lihat lebih dalam tentang pergeseran kebijakan ini. Pemerintah Amerika, yang dulunya andalan sistem perbankan dan sektor swasta, kini terpaksa mengalihkan pengeluaran dari sektor publik ke swasta. Ini bukan hanya soal angka dan statistik belaka, tapi benar-benar mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat Amerika. Jika inflasi terus meroket dan pasar saham terpuruk, dampaknya akan terasa pada harga kebutuhan pokok, bunga pinjaman, bahkan pada pembelian mobil dan rumah. Para investor pun sudah mulai khawatir. Mereka bertaruh melawan kebijakan Trump, padahal siapa yang bisa menantang raksasa ekonomi ini? Semuanya tampak seperti permainan dengan taruhan tinggi, di mana satu kesalahan saja bisa memicu kegagalan sistem yang lebih besar. Namun, di balik semua kekhawatiran ini, ada narasi menarik yang layak untuk kita bedah. Apakah perang dagang yang digagas Trump benar-benar dapat mengguncang fondasi ekonomi global? Atau mungkinkah kita sedang menyaksikan sebuah pementasan teater politik yang penuh dengan ironi? Di satu sisi, pemerintah Amerika berusaha mempertahankan kepercayaan investor dengan mengeluarkan obligasi dalam jumlah besar, sedangkan di sisi lain, negara-negara asing sudah mulai menjualnya demi mengamankan aset mereka. Kebijakan semacam ini tentu saja membawa risiko yang besar, karena jika kepercayaan investor semakin menurun, maka akan sulit untuk mendapatkan modal murah yang sangat dibutuhkan. Di tengah kekacauan ini, peran media dan sponsor juga tak kalah menarik untuk dikomentari. Ada sponsor yang datang dengan solusi yang terkesan simple, beli emas dari Indigo Precious Metals. Seolah-olah solusi dari krisis ekonomi global bisa diringkas dengan satu klik dan satu transaksi. Padahal di balik itu semua tersimpan dinamika yang jauh lebih kompleks. Inilah contoh nyata bagaimana di masa krisis, solusi yang paling dicari adalah pelarian, bukan perbaikan menyeluruh. Ironisnya, sementara pemerintah sibuk mempertaruhkan obligasi dan suku bunga, masyarakat hanya bisa mengandalkan emas sebagai aset pelindung nilai. Tapi, benarkah emas bisa menyelamatkan sistem yang telah lama rusak? Mungkin, atau mungkin juga ini hanyalah hiburan sementara dalam drama ekonomi global. Selain itu, jangan lupakan bagaimana perang dagang ini sudah mengubah tatanan global. Ekonomi global kini tidak lagi terpusat pada dolar Amerika saja, melainkan mulai beralih ke mata uang lain seperti euro dan yuan. Investasi dalam obligasi Uni Eropa semakin menarik bagi banyak investor, karena mereka melihat prospek pertumbuhan ekonomi Eropa yang semakin cerah, terutama di tengah kebijakan stimulus yang mengguncang pasar Amerika. Di sini, kita bisa melihat betapa dinamisnya arus modal global. Jika uang mulai mengalir ke Eropa atau bahkan China, maka Amerika harus bersaing dengan imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik kembali investor. Ini adalah permainan dengan risiko tinggi, di mana setiap pergeseran dapat mengguncang tatanan keuangan global secara keseluruhan. Lebih jauh lagi, perubahan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal persepsi dan kepercayaan. Bagi banyak negara, Amerika yang dulunya simbol kekuatan ekonomi, kini mulai dipandang sebagai beban yang harus ditanggung bersama. Bahkan, seperti yang dikatakan oleh para pengamat, pergeseran ini bisa jadi merupakan awal dari transformasi besar dalam sistem keuangan global. Investor asing yang dulunya setia membeli obligasi Amerika, kini mulai mengalihkan perhatian mereka ke aset yang lebih aman dan stabil, seperti emas dan obligasi lokal di negara-negara lain. Dan disinilah letak dilema besar bagi pemerintah Amerika. Bagaimana caranya mempertahankan dominasi ekonomi jika kepercayaan global sudah mulai menguap? Tidak hanya itu, dampak dari perang dagang ini juga merembet ke sektor swasta. Perusahaan-perusahaan Amerika yang sebelumnya mengandalkan penerbitan obligasi untuk mendanai ekspansi mereka kini harus menghadapi kenyataan pahit bahwa pasar modal tidak lagi sejalan dengan ekspektasi pertumbuhan. Ketika pertumbuhan ekonomi diperkirakan mandek, perusahaan pun jadi enggan mengambil risiko besar. Hal ini berimbas pada penurunan investasi dan akhirnya
menekan pertumbuhan ekonomi lebih jauh. Sungguh ironi, dalam upaya menstabilkan ekonomi melalui kebijakan tarif dan pengurangan pengeluaran pemerintah, yang terjadi justru adalah kebalikan dari apa yang diharapkan. Sambil kita renungkan betapa absurdnya situasi ini, mari kita bayangkan sejenak. Jika semua kebijakan ini berlanjut, apakah kita akan menyaksikan runtuhnya sistem keuangan global? Atau mungkinkah inilah momen ketika dunia harus berbenah dan menemukan jalan keluar yang lebih realistis? Di satu sisi, para pembuat kebijakan di Washington berusaha keras agar sistem utang tidak makin membengkak, sedangkan di sisi lain, negara-negara asing dan investor global mulai kehilangan kesabaran. Semakin hari, tekanan pada sistem suku bunga semakin tinggi, dan dengan suku bunga 10 tahun yang sudah mencapai 4,3%, beban bagi perekonomian real semakin terasa. Bayangkan, masyarakat harus membayar bunga hipotek dan pinjaman mobil antara 6 hingga 8%, sementara harga barang terus naik tanpa disertai produktivitas yang memadai. Lantas, bagaimana langkah selanjutnya? Apakah kebijakan Trump yang penuh kontroversi ini akan berbalik arah dan menyelamatkan situasi, atau justru menjadi katalisator bagi krisis yang lebih parah? Banyak pihak yang bertaruh, namun kenyataannya, dunia sudah mulai bergerak ke arah diversifikasi. Investor retail kini mulai menumpuk ETF emas, dan bukan hanya emas. Logam mulia lainnya pun ikut mendapat perhatian. Ada benang merah yang menghubungkan peristiwa finansial besar seperti dana talangan Wall Street, stimulus besar-besaran di masa pandemi, hingga krisis aset Rusia beberapa tahun lalu. Semua itu menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap sistem keuangan Amerika semakin rapuh. Begitu banyak pertanyaan yang masih menggantung di udara. Apakah lebih banyak negara akan mengikuti jejak Kanada dan menjual obligasi Amerika? Bagaimana dengan China yang sudah konsisten menambah cadangan emas dan seolah-olah melemahkan posisi dolar? Semua ini membawa kita pada satu titik kritis. Apakah dunia akan kembali mengandalkan sistem moneter tradisional yang sudah usang, atau justru beralih ke alternatif yang lebih stabil? Satu hal yang pasti, pergeseran ini bukan hanya soal kebijakan ekonomi, tetapi juga soal kepercayaan global yang telah lama dibangun dengan susah payah. Dan di tengah semua kegaduhan ini, jangan lupakan bahwa politik pun ikut memeriahkan pertunjukan. Kebijakan tarif yang diluncurkan Trump, yang diwarnai dengan sentuhan nasionalisme dan proteksionisme, telah menimbulkan kekhawatiran besar tidak hanya di Amerika, tetapi juga di seluruh dunia. Jadi gimana menurut kalian? Apakah emas dan mata uang alternatif akan mengambil alih dominasi dolar? Silakan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini, dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam satu tingkat.